Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa tentang ilmu tauhid. Pada beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa hal secara umum, mukaddimah terhadap ilmu tauhid atau madkhal terhadap ilmu tauhid. Maka pada pertemuan subuh ini kita akan coba membahas isi daripada ilmu tauhid itu, yaitu tentang sifat-sifat Allah, yang dimulai dengan sifat-sifat Allah. Karena sebenarnya tauhid itu adalah tentang sifat-sifat Allah. Tapi kemudian para ulama dalam membahas tauhid atau dalam menulis kitab-kitab tauhid, mereka memasukkan dalam kajian tauhid itu selain sifat-sifat Allah juga sifat-sifat Nabi. Ya. Kemudian juga di sana selain sifat-sifat Nabi juga ada pembahasan tentang perkara-perkara yang sam'iyat, ya, atau ghaibiyat, ya. Sehingga ruang lingkup pembahasan ilmu tauhid itu menjadi 3, ya. Yang pertama ilahiyat, yaitu fokus tentang ketuhanan, sebagaimana kita sampaikan tadi, yaitu tentang sifat-sifat Allah beserta dengan dalil-dalilnya. Dalam pembahasan ilahiyat ini tentang sifat-sifat Allah, ada yang membahas 7 sifat, ada yang membahas 20 sifat, ada yang bahkan sampai kepada 50, ya. Kemudian setelah ilahiyat ada pembahasan sam'iyat. Sam'iyat ini tentang perkara-perkara yang kita ketahui hanya dengan mendengar dari Al-Quran dan hadis, tapi kita tidak melihatnya. Ini perkara-perkara seperti misalnya tentang alam barzakh, perkara-perkara tentang hari kiamat, tentang hari kebangkitan, tentang alam padang mahsyar, tentang mizan, tentang sirat, tentang neraka, tentang surga, dan berbagai perkara-perkara yang sifatnya sam'iyat. Artinya sam'iyat di sini kita hanya mengetahuinya dengan mendengar dari nas, ya, baik itu Al-Quran maupun hadis, tapi kita tidak pernah melihatnya. Dan cara beriman dengan perkara ini memang dengan sam'iyat, ya, tidak ada bukti secara hissi, secara langsung, ya. Kemudian bagian ketiga yaitu tentang nubuwat. Tentang nubuat ini artinya tentang kerasulan atau kenabian, yang pembahasannya itu tentang, ya, mukjizat, ya, mukjizat para rasul, kemudian jumlah para rasul, jumlah para nabi, kemudian kedudukan para rasul dan para nabi dalam Islam atau dalam membawa risalah syariat dari Allah atau wahyu dari Allah. Jadi ini 3 ruang lingkup besar yang dibahas oleh para ulama dalam membahas ilmu tauhid. Nah, yang pertama tentang ilahiyat. Pembahasan tentang ilahiyat ini dimulai tentang wujud Allah, ya, tentang wujud Allah, atau kalau dalam sifat 20, maka sifat pertama yaitu wujud, yang diistilahkan dengan sifat nafsiyah. Arti nafsiyah, nafsi, eksistensi,
keberadaan daripada Allah, wujud Allah. Nah, wujud Allah ini atau keberadaan Allah adalah tema paling besar dalam tauhid dan tema paling utama dalam tauhid. Artinya untuk masuk dalam pintu tauhid itu ya mulai dengan wujud Allah. Kalau wujud Allah sudah dapat diterima, dipahami, maka secara otomatis pasti sifat-sifat lain bagi Allah akan mudah diterima dan dipahami. Tapi kalau wujud Allah saja bermasalah, ya, seperti orang yang tidak beriman kepada Allah misalnya, maka apapun tentang Allah pasti mereka akan menolaknya. Jadi pembahasan paling utama dalam tauhid ini adalah wujud Allah, keberadaan Allah, eksistensi Allah. Artinya Allah itu ada. Kemudian kalau Allah itu ada, maka tentu adalah dalilnya apa. Jadi tidak cukup dengan misalnya Allah itu ada selesai. Tidak bisa seperti itu dalam tauhid. Seperti kita sampaikan sebelumnya, dalam bertauhid ini tidak bisa hanya sekedar paham atau tahu, dia harus tahu dalil. Beda dengan fikih. Fikih cukup tahu, nggak tahu dalil, ibadah tetap sah. Yang penting yang kita kerjakan sesuai dalil walaupun tidak tahu dalil. Seperti kita sholat tadi, kita mulai dengan takbiratul ihram. Apa dalil takbiratul ihram? Tidak tahu kita. Pokoknya sholat mulai dengan takbiratul ihram. Kemudian setelah takbiratul ihram kita baca Fatihah. Apa dalil Fatihah? Siapa suruh baca Fatihah? Ada Rasulullah, coba sebutkan. Karena mohon jauh. Tapi itu tidak masalah. Ruku. Kenapa ruku dalam sholat? Ya pokoknya ruku, enggak ruku, lebih ruku. Tapi coba sebutkan dalil. Yang di Rasulullah. Tidak tahu kita. Sujud juga demikian, duduk antara dua sujud. Pokoknya kita lakukan seperti yang disuruh. Benar kita lakukan, sah salat. Walaupun tidak tahu dalil. Tapi kalau tauhid tidak bisa. Tauhid harus tahu dalil. Tidak cukup dengan tahu, paham saja. Apakah Allah ada? Ada. Kenapa Allah ada? Pokoknya lagi aja. Karena dalil ada itu tidak bisa tauhid seperti itu. Karena tauhid itu tentang keyakinan. Keyakinan itu butuh dalil. Beda dengan fikih tentang amalan. Amalan yang penting benar, yang kita lakukan sah, selesai. Tapi tauhid dia butuh dalil. Nah, dimulai dengan wujud Allah, dimulai dengan adanya Allah sebagai Tuhan, maka dia juga butuh dalil. Apa dalil adanya Allah? Dalil adanya Allah ada 3 kategori pendalilan terhadap adanya Allah. Yang pertama adalah dalil fitrah. Yang kedua adalah dalil akli atau dalil akal. Yang ketiga adalah dalil naqli, dalil nas, Al-Quran atau hadis. Ya. Jadi 3 kategori dalil terhadap wujud Allah. Dan nanti juga demikian, setiap sifat-sifat Allah itu juga dalilnya 3 kategori tadi. Yang pertama fitrah, yang kedua dalil akli, yang ketiga dalil naqli. Semua nanti. Tapi umumnya para ulama dalam membahas dalil fitrah itu hanya digunakan untuk membahas wujud saja, wujud Allah. Tapi kalau sifat-sifat Allah yang lain, yang salbiyah ada 5, yang ma'ani ada 7, yang ma'nawiyah ada 7, itu tidak lagi digunakan dalil fitrah, tapi digunakan 2 dalil, kategori 2 dalil yang lain, yaitu akli dan naqli. Nah, 3
dalil ini, baik dalil fitrah maupun dalil akli atau dalil naqli, ini ada sasarannya masing-masing. Ya, ada sasarannya masing-masing. Kalau dalil fitrah itu sasarannya manusia secara umum. Dalil fitrah sasarannya manusia secara umum, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Nah, itu dalil fitrah. Nah, dimanapun dia berada, latar belakang apapun, cara berpikir dia, ini sasaran daripada dalil fitrah. Yang kedua, dalil akli. Nah, ini dalil akli ini untuk orang yang tidak beriman. Nah, ya, tapi juga untuk orang yang beriman. Nah, untuk orang yang tidak beriman itu paling utama dalil akli. Tapi juga wajib untuk orang yang beriman. Dalil akli, dalil akal. Ya. Kemudian dalil naqli nas, Al-Quran dan hadis. Dalil ini sasarannya untuk kita yang beriman. Tapi untuk orang tidak beriman, tidak bisa kita pakai dalil naqli ini, nas Al-Quran. Misalnya kita mau ngomong sama orang non-muslim tentang tauhid. Kita katakan Allah itu ada. Buktinya Allah berfirman dalam Al-Quran. Kah terima je. Kepudak mai Quran cik hanai beriman Quran je. Ya. Maka dalil naqli ini hanya untuk kita saja, untuk menguatkan kita. Untuk orang-orang yang tidak beriman, mereka tidak menerima dalil naqli, dalil nas Al-Quran dan hadis. Karena untuk dia bisa menerima Al-Quran dan hadis, kita harus pastikan dulu dia beriman enggak kepada Allah. Tapi menyongan Allah matahari beriman, gimana dari ayat hadis? Nah, jadi dalil naqli ini khusus untuk kita orang-orang beriman yang memang sudah beriman kepada Allah. Jadi tiga dalil ini punya sasarannya masing-masing. Dan tiga dalil ini itu bukan hanya kita saja yang pakai, dipakai oleh para rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka rasul, semua mereka nabi dalam mendakwahkan tauhid. Kalau tauhid sama semua. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, tauhid sama semua. Semua bertumpu kepada la ilaha illallah. Nabi Adam seperti itu sampai kepada Nabi Muhammad sama. Tauhid kita tidak beda, sama semua. Yang beda hanya dalam syariat saja. Walikullin ja'alnakum syir'atan wa minhaja. Setiap kalian umat-umat telah kami jadikan bagi kalian syariat wa minhaja, dan hukum-hukum tersendiri. Tapi kalau tauhid satu sama semua. Maka semua rasul dalam mendakwahkan tauhid, mereka pakai tiga pendalilan yang kita sebutkan tadi, dalil fitrah, dalil akal, dan dalil naqli. Nah, yang pertama adalah dalil fitrah. Dalil fitrah tentang wujud Allah. Kenapa kita menggunakan dalil fitrah? Itu juga Allah yang suruh. Allah sebutkan dalam Al-Quran, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Jadi meyakini adanya Tuhan atau meyakini adanya pencipta, sang pencipta, itu adalah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itu adalah fitrah dari Allah yang Allah letakkan kepada manusia. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, yang Allah letakkan pada manusia. Artinya semua manusia pada fitrahnya,
Semua manusia pada fitrahnya dia mengakui, menyatakan dan membutuhkan kepada satu kekuatan besar di balik semua alam ini. Tidak bisa dipungkiri. Khususnya ketika dalam kondisi sempit. Mungkin dalam kondisi normal dia bisa mengatakan tidak ada Tuhan, tidak ada. Tapi begitu dalam kondisi sempit, kondisi berat, hatinya itu menjerit. Menjerit apa? Dia berteriak, menginginkan suatu bantuan. Dari siapa? Dari satu kekuatan besar. Siapa kekuatan besar itu? Allah. Kalian wati truk tsunami. Cina yang berarti. Kenapa? Itu fitrah. Tapi punya Cina je pegahnya hana Tuhan. Tapi ketika dalam kondisi amman yujibul muttarra idza da'ah. Ketika kondisi ittirar, dalam kondisi manusia itu dihimpit depan, kanan, kiri, atas, belakang, kondisi sesak, kondisi berat, dirinya akan berteriak. Nah, itu teriakan apa itu? Teriakan fitrah. Jadi pada hakikatnya manusia itu tidak bisa memungkiri adanya satu kekuatan besar di balik semua alam ini yang mengendalikan alam ini. Ya, makanya Allah tanya dalam Al-Quran, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard. Itu pertanyaan fitrah. Am khuliqu min ghairi syai'in. Coba tanyakan kepada manusia itu, apakah mereka diciptakan begitu saja? Jid gedroi. Tahu manusia yang jid, yang berhujung bahwa jid gedroi. Tidak ada manusia yang bisa menjawab pertanyaan itu. Gimana jid gedroi? Amhumul khaliqun, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Lebihlah jauh. Apakah kalian menciptakan diri? Kita tanya sama orang ateis, apakah kalian tercipta tiba-tiba lahir juga mana? Atau kalian menciptakan diri kalian sendiri? Am khalaqus samawati wal ard. Atau tanyakan kepada mereka, apakah mereka yang menciptakan samawati wal ard, langit-langit dan bumi serta seluruh alam isi ini? Itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak butuh kepada jawaban. Itu istifham ingkari. Karena yang ditanya itu bukan akal, yang ditanya itulah fitrah. Itu hal yang sangat asasi fitrah manusia itu. Dia mengakui bahwa dia tidak tercipta begitu saja. Itu fitrahnya. Bahwa dia itu diciptakan. Dan tidak mungkin dia itu menciptakan dirinya sendiri. Tidak ada manusia yang mengatakan seperti itu. Apalagi menciptakan alam yang begitu besar ini. Itu pertanyaan fitrah yang dikemukakan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya. Nah, jadi fitrah itu menyatakan, setiap fitrah manusia itu menyatakan, ya, mengakui bahwa di sana ada satu kekuatan besar di balik semua alam ini yang mengendalikan alam ini. Cuman ketika fitrahnya itu mengakui adanya itu, dalam mengimplementasikan itu kemudian jalannya beda-beda. Sehingga nanti butuh rasul, itulah dia tujuan rasul. Kenapa? Manusia paling alami fitrahnya kan orang-orang tinggal di hutan, di gunung. Mereka betul-betul bertumpu pada fitrahnya. Mereka kan tidak ada masuk berbagai macam ideologi, pemikiran. Orang-orang di hutan belantara orang. Tapi kenapa mereka menginginkan ada sesembahan?
Ya. Menginginkan ada sesembahan. Itu fitrah mereka. Cuman dalam dalam mewujudkan kebutuhan mereka kepada sesembahan itu, mereka jadikan pohon sebagai sesembahan. Mereka jadikan batu sebagai sesembahan. Kan nggak ada orang datang kepada mereka, katakanlah mereka hidup di sana, yang mengatakan kepada mereka, kita ada Tuhan, kita ada ini. Kan nggak ada sekolah, mereka nggak ada. Tapi mereka mengekspresikan sebagai hamba yang butuh menyembah Tuhan. Itu fitrah. Cuman jalan mereka menyembah Tuhan itu yang salah. Kenapa salah? Karena tidak ada yang menerangkan kepada mereka. Tidak sampai dakwah. Tidak sampai Rasul atau tidak sampai dakwah kepada mereka. Sehingga mereka tidak dihukum atas kesalahan mereka itu kalau benar-benar tidak sampai Tuhan, tidak sampai Rasul atau tidak sampai dakwah kepada mereka. Tapi ketika mereka mengekspresikan penghambaan, itu artinya fitrah mereka mengatakan kepada mereka bahwa pencipta itu ada. Kekuatan besar itu ada. Yang mengendalikan nasib manusia, yang mengatur alam itu, alam ini ada. Nah, itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Kemudian dalam hadis Rasulullah menyebutkan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia yang lahir dilahirkan atas fitrah. Fa inna abawaihi yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Tapi kemudian abawaihi, kedua orang tuanya, yuhawwidanihi, yang membuat anak ini Yahudi atau yang membuat anak ini Nasrani atau yang membuat anak ini Majusi. Islam kenapa tidak disebut? Islam kenapa tidak disebut? Disebut dalam hadis ini, setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang meyahudikannya atau menasranikannya atau memajusikannya. Kenapa nggak disebut atau yang mengislamkannya? Kenapa yang menyahudikannya, menasranikannya, majusi? Kenapa disebut juga atau yang mengislamkannya? Karena Islam itu tidak perlu disebut di sini. Makna yuladu 'alal fitrah itulah Islam. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir manusia dilahirkan atas fitrah. Itulah Islam. Apa makna Islam? Tunduk al-inqiyad. Tunduk kepada Tuhan. Itulah Islam. Tapi dengan cara yang benar. Hakikat Islam itu aslama yuslimu, menundukkan, tunduk. Sebagai hamba tunduk kepada Tuhan. Itu makna Islam. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya ku persembahkan kepada Allah. Itulah hakikat Islam. Ya, tunduk al-inqiyad, menundukkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dengan cara yang benar kepada Allah. Ya. Jadi kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Tapi kemudian artinya fitrah dalam menyatakan dirinya sebagai hamba
kepada Sang Pencipta, dan fitrah dalam menyatakan Tuhan itu esa. Jadi fitrah dalam menyatakan Allah itu ada, dan fitrah dalam menyatakan Tuhan itu esa, satu, tunggal. Tapi begitu melenceng dari Tuhan itu ada, Tuhan itu esa, berarti dia telah lari dari fitrahnya. Maka disebut fa inna abawaihi yuhawwidanihi. Kedua orang tuanya lah yang kemudian meyahudikan dia. Apa makna meyahudikan dia? Membawa dia dari fitrahnya yang mengakui Tuhan itu esa, dia bawa kepada Tuhan itu dua. Wa qalu Uzair bin Allah. Orang Yahudi menyatakan Uzair itu anak Allah. Dibawa lari daripada fitrahnya. Karena fitrah manusia Tuhan itu esa. Tidak bisa Tuhan itu lebih satu. Tuhan tidak bisa lebih satu. Kalau Tuhan lebih daripada satu, maka alam ini 3x3 lain bentuk ni. 3x bulat, bumi, 3x petak. Karena begitu lebih dari satu, timbul beda pendapat. Kata Tuhan yang pertama, nya minggunya bah menurut dong pada pegak bumi. Nya bah pegak bulat. Kan Tuhan betulnya minggu ke long bah. Sebab ada pegak bumi persegi 4 atau persegi 3. Jadi itu tidak bisa diterima oleh mitra. Setiap lebih dari satu orang pasti timbul beda pendapat. Ya, lagi seperti suami sama istri di rumah. Kau beda pendapat tapi citi dong, mana beda pendapat. Tambah anak, tambah pendapat lah. Jadi kemudian apa namanya? Ketika anak itu dibawa ke Yahudi, maka dia dibawa melenceng dari fitrahnya. Karena Yahudi itu meyakini Uzair anak Allah. Tapi Yahudi yang telah keluar dari jalur aslinya, ya. Atau Yunasiranihi, lebih jauh lagi, dibawa melenceng. Nasrani mengatakan Tuhan bukan hanya dua, tapi 3. Berdua. Wa qala Isa bin Allah, mereka mengatakan Isa anak Allah. Mereka mengatakan bahwa Maryam itu adalah Tuhan ibu, Bunda Maryam, karena telah melahirkan Isa Tuhan anak. 3 itu. Dibawa melenceng dari fitrah. Au yumajjisanihi, lebih jauh lagi. Atau yang membuat anak itu melenceng dari fitrah ke majusi. Majusi bahkan dia tidak mengakui Allah itu sebagai Tuhan. Yahudi mereka mengakui Allah itu Tuhan. Cuma bersama Allah dia letakkan di samping Allah anak. Kalau Nasrani juga demikian, mengakui Tuhan itu Allah, mereka menyatakan Allah. Tapi di samping Allah mereka letakkan sekutu bagi Allah, anak dan ibu. Tuhan bapa, Tuhan anak, Tuhan ibu. Majusi Allah tidak mereka akui. Tapi mereka menyatakan ada Tuhan. Cuman Tuhannya adalah benda-benda langit atau api. Majusi ini macam-macam. Ada yang menyembah api, juga disebut agama Majusi. Seperti di Persia dulu. Makanya Persia itu mereka setiap bangunan-bangunan itu mesti ada api, benda api. Karena itu Tuhan bagi mereka. Makanya konsep bangunan atau rumah yang ada tempat bakar api di dalamnya, itu dari sana asal dari budaya Persia. Karena mereka itu Tuhan. Menyelagi India kan pakai banyak api. Jak dayo, jak pegang rumah dayo lagi kan. Supaya enggak estetik tu.
Kita buat sedikit tempat di rumah yang ada api, kemudian kita buat corongnya. Itu bakar api. Walaupun niat kita untuk menghangatkan diri. Dia acara raya apa hangat sih dengan musim ku. Musim su'um. Ya, itu majusi. Dulu ada seperti itu, orang suka ikut-ikutan karena mungkin tidak tahu dasarnya. Dasarnya itu kemana mengarah, sebagai keindahan bangunan saja. Padahal itu memang seperti itu, mereka sembah itu. Nah, jadi ketika dia lari dari Islam dalam makna penyerahan diri secara totalitas kepada Sang Pencipta dan yang esa, baik itu ke Yahudi maupun ke Nasrani maupun ke Majusi, maka ini dia telah melenceng dari fitrahnya. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, jadi inilah yang disebut dengan dalil fitrah, bahwa fitrah manusia itu mengakui yang pertama adanya Tuhan. Cuman tingkat jihnya tergantung dengan apa istilahnya ya, tergantung dengan kufrun. Arti kufrun itu ghita, penutup. Kenapa orang tidak beriman dikatakan kafir? Karena fitrahnya tertutup. Arti kufrun itu ghita'un. Kita buka kamus bahasa Arab, arti kafara yakfur itu penutup. Kenapa disebut kafir? Karena fitrahnya dia tutup, dia lawan, tidak beriman. Maka cara memancing fitrah manusia itu tergantung daya tingkat kufurnya. Kalau kufurnya tidak berat, itu mudah kita pancing balik fitrahnya. Artinya seperti orang-orang yang masih alami di Papua misalnya. Sebenarnya mereka lebih mudah kita Islamkan. Mereka-mereka yang apa namanya, yang masih alami fitrahnya, yang tinggal di hutan, di gunung, masih mudah kita Islamkan sudah. Hana tahu. Sebab batamang pun susah. Ipanah ya. Batamang pun ya menyecarang kili panah aja. Ya. Seperti Ustaz apa itu yang ngabak apa? Ruslan ya. Ya, apa Ustaz yang dikenal dengan banyak mengislamkan orang di Papua. Sebenarnya mereka lebih mudah, cuma untuk tamang kenal yang susah. Kenapa? Karena fitrah mereka itu masih mudah, masih alami. Belum banyak masuk berbagai ideologi dan doktrin. Biok dah cukai langsung. Dan mudah awaknya, yang perlu cukai saja kepala suku je. Menyak kepala suku kata temu dan mansabah suku. Yang penting kepala suku. Beda dengan dia, walaupun kata temu mak kecil, nanti masyarakat ada pun. Ada masyarakat ada orang kecil macam tu. Ya. Tapi mereka seperti itu, karena mereka masih alami sekali. Tapi ketika berhadapan dengan orang-orang yang tingkat kufurnya itu sudah sangat tebal, penutup fitrahnya itu sudah sangat tebal sekali, ditambah dengan pengalaman-pengalaman tidak baik mungkin, ya, berbagai macam latar belakang kehidupan, itu susah untuk kita pancing balik fitrahnya, karena sudah terlalu tertutup rapat. Tapi walaupun demikian, kita lihat di YouTube beberapa interview yang coba dilakukan oleh orang-orang Islam di sana, misalnya di Eropa, di Amerika, di Australia, ya. Ketika di jalan-jalan itu dicoba pancing-pancing tentang beberapa orang yang memang mereka jelas-jelas ateis, menyatakan tidak bertuhan. Tapi ketika dicoba interview, ditanya, itu kembali fitrah. Kembali fitrah. Karena hanya itu orang jawab. Kenapa hanya itu orang jawab? Ada titik dia tidak bisa jawab. Kenapa?
karena melawan fitrah. Makanya sebenarnya tinggal bagaimana usaha kita mendakwahkan mereka. Menyota usaha merumpok. Cuman hana tak usaha merumpok. Datangi mereka. Cukup dengan fitrah saja, yang penting cara pegang bepah. Ya. Mereka akan kena itu. Dalam hal tauhid mereka sangat apa istilahnya? Polos sebagian mereka. Cuma hana terangkan benda. Itu seperti kejadian kemarin itu yang bunuh diri itu satu keluarga. Satu keluarga bunuh diri, ayah, ibu, anak. Yang sayang anak masih umur belasan tahun. Tapi bisa didoktrin untuk bunuh diri. Itu kan kosong. Itu kosong. Dan itu kita semua dipertanyakan oleh Allah nanti di hari akhirat. Tapi kiamat mana ya, dipertanyakan sejauh mana usaha kita mengisi kekosongan fitrah mereka. Itu karena mereka kosong. Artinya mereka sudah stagnan, buntu. Jadi mereka itu dalam kehidupan duniawi sudah buntu, kaputuh jalan. Tinggal kemudian bagaimana mereka itu berpegang kepada Tuhan. Nyaliahana. Maka mereka ambil kesimpulan untuk bunuh diri. Yang berita-beritanya 3, 2 girl, lehego. Tiru juga orang lain. Ditiru. Ditambah faktornya banyak. Faktor ekonomi Indonesia hari ini sulit sekali. Belum di Aceh dalam 2 bulan, 3 bulannya gaji orang enggak dibayar. Karu awaknya ni dia gaji gautu. Ya, itu faktor-faktor yang tidak bisa dipungkiri itu. Ada yang dia mungkin hanya berani lewat yang hanya berani bertindak bunuh diri, tapi dalam hati dia pukul ke Tuhan. Ya. Tapi ada yang lebih parah bertindak seperti itu sampai kepada tahap bunuh diri. Dan di Aceh pun sudah ada itu. Beberapa mahasiswa itu kejadian. Dia kejadian di Lamru. Mahasiswi. Kemudian juga ada beberapa tempat yang orang bunuh diri. Ini kenapa bisa bunuh diri? Ada kekosongan tadi yang tidak diisi. Maka ruang-ruang kosong ini kita wajib berfikir. Dengan cara apa? Ya seperti laginya baca-bacut, kita pudip kembali tauhid. Ya, untuk menguatkan. Dengan cara apa tadi? Dalil-dalil yang pertama tentu fitrah. Ada orang yang ketika kita menggunakan fitrah dia langsung dapat mudah. Nah orang hansai dengan fitrah, dia langsung katakan, alah fitrah itu kan main perasaan itu. Lu hai damang fitrah lu perlu yang tamang akal. Maka kita tingkatkan dari fitrah ke akal. Nah ini main akal ini ya agak lucu. Nanti dalil akal itu banyak. Ada dalil illah al-ghaiyah, ada dalil talazum, ada dalil ta'thir, mu'athir dan ta'thir. Banyak dalil akli yang insya-Allah nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang atau pertemuan berikutnya. Baik, demikian untuk subuh ini dalil wujud Allah secara dalil fitrah. Pertemuan berikutnya kita akan melihat dalil akal. Mana dalil akalnya untuk agak ragu dah baca gitu. Urung pahit damang atau untuk tinggal malah karena akal. Biasa kalau ngaji karena menyokong dalil akalnya agak damang filsafat baca. Salah-salah belum ada subuh. Ya, di kampus semacam tinggal segar-segar ya, belum tinggal. Tapi insya-Allah baca-baca ya, kita coba bahas sesuai dengan kemampuan dan daya tangkap dan mudah-mudahan bisa masuk.
Baik, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.